Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Berkenaan dengan kalung tasbih ini secara sederhana ya. Karena pembahasan mengenai tasbih, berkalung tasbih ini dan memakai muraqa'at ini ada di dalam kitab karya Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Bayan Al-Usul An-Nuraniyah, usul atau pokok-pokok dari thariqah Karkariyah ini. Ya, muraqa'at, ada al-bai'at, ada al-khulwah, ada ya muraqa'at, terus ada tasbih ini, ada siyahah. Kalau nggak salah 7. Jadi saya akan jelaskan secara mudah saja. Ini kalung tasbih ini adalah hak dari lafal Allah. Allah, alif alif, alif lam lam ha. Jadi tasbih ini adalah haknya lafal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkalung haknya lafal Allah. Ini kan 99 butir. Ini adalah 99 asmaul husna. Berarti kita berkalung asmaul husna. Nah, terus yang warna-warni sih, kalau tasbih kan ya ada yang warna-warni, ada yang enggak. Ya bisa tasbih ini bisa juga dipilih 12 warna, enggak apa-apa. Nah, jadi tasbihnya kenapa dikalungkan? Oh, karena ada firman Allah bahwa Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Oh, lebih dekat kepada hambanya dari urat leher. Nah, jadi maka tasbih ini digantungkan di atas leher agar kita kan ini biar dekat. Kita kan pengen dekat kepada Allah. Jadi haknya ini menyentuh, digantungkan di leher karena Allah lebih dekat dari urat leher. Ini simbolnya banyak sekali, macam-macam. Karena thariqah Karkariyah itu menghimpun antara jazab dan suluk. Jazab itu artinya ya wali majdu kan, gila. Dia anggap orang, bisa jadi orang menganggap orang yang bertasbih itu dianggap orang gila, yang pakai muraqa'at orang gila, biarin. Karena ini untuk membersihkan hati. Nah, mungkin ini agak terlihat rancu gitu. Bagaimana sih berkalung tasbih dan pakai muraqa'at bisa membersihkan hati? Ya, pertama bisa dijelaskan itu kan bahwa dengan memakai muraqa'ah kita sudah taslim, kita sudah menyerahkan diri kita ini kepada ajaran Syekh, maksudnya kepada perintah atau kepada mengikuti sunnah. Dan sunnah Nabi kan banyak tuh. Kalau kita niatkan muraqa'at itu sebagai sunnah kan bisa jadi dia menghidupkan sunnah yang mungkin barangkali nggak pernah terpikir oleh orang siapa. Mungkin sunnah jenggot ya kan, atau sunnah pakai jubah ini. Bayangkan jubahnya kayak orang compang-camping, orang gembel gitu kan. Jadi jazabnya itu kita bisa jadi dianggap gila, tapi ya, buat apa walaupun dianggap gila. Makanya jazab itu jalalnya di situ. Jalal artinya bukan jalal keagungan, tapi dia kalau orang baca literatur tasawuf paham. Maksudnya jalal itu, kalau jalal ini kan identik dengan kalau dalam Asmaul Husna kan al-Qahir, al-Muntaqim, itu kan Maha Qahir, ad-Dar, itu jalal. Jadi kalau ini jalalnya enggan untuk dipakai oleh diri kan, kita risih, jijik pakai itu jalal. Jadi kita melawan diri itu agar ya, orang-orang lain ya, kita juga nggak peduli, yang penting hati kita jadi dibersihkan gitu. Jadi menghimpun antara suluk dan jazab. Ini jazab ini mungkin bahasa mudahnya ya, jadi wali jazab. Tapi bukan orang yang pakai ini langsung jadi wali, bukan, atau bukan jadab langsung jadab, bukan. Maksudnya ini
sebatas apa namanya ya, bukan sebatas sih, jadabnya susah diungkapkan, cuman dia menjadi dan juga ini sebagai suluk juga, sebagai suluknya. Intinya bahwa ini berkalung tasbihnya begitu. Jadi ada arti tertentu, dan ini termasuk usul thariqah al-Karkariyah, berkalung tasbih. Ya, bagi Pak yang sudah menjadi murid harus tahu usul thariqahnya apa saja, usul thariqah al-Karkariyah. Nah, saya tertariknya juga di situ sebenarnya sih. Kan saya tanpa meremehkan thariqah yang saya ikuti sebelumnya, bukan sebelumnya sih, karena memang sampai sekarang juga saya amalkan. Thariqah itu kan ringan sebenarnya, baca pagi baca aja di pagi, malam baca di malam hari, jumlahnya segitu, ya udah baca segitu, gitu aja. Lalu proses bersihkan hati. Nah, di antara keistimewaan kenapa saya juga kenapa misalnya saya di thariqah Karkariyah ini, ya alhamdulillah, karena nanti saya mengikuti nasihat-nasihat syekhnya ini, mengikuti pelatihan pembersihan hati, tarbiyah ini, tarbawiyah, tarbiyah hati agar dibersihkan gitu. Syekhnya bisa berkumpul dengan beliau beberapa hari, juga berbulan-bulan. Semoga nanti bisa beberapa bulan di Maroko, mungkin kita berlatih bagaimana membersihkan hati. Yang sangat penting di dalam thariqah itu membersihkan hati. Kenapa sih harus repot-repot begini? Ya, membersihkan hati agar nanti yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana la yanfa'u mal, harta tidak bermanfaat, wala banun, anak-anak juga tidak bermanfaat, illa man atallaha, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Ini salah satu cara mendidik. Ada orang yang tidak mau ikut thariqah, misalnya, silahkan, itu hak pribadi. Yang misalnya thariqahnya ta'lim wa ta'allum, ya mereka memilih jalan itu, silahkan. Ini kan ketika kita memilih, ada keinginan untuk menempuh jalan thariqah ini, alhamdulillah, mari. Nah, jadi demikian secara singkat makna kalung tasbih ini. Bijahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim.